Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu baru saja mengambil langkah dramatis yang menunjukkan seberapa besar pengaruh sekutunya, Amerika Serikat, terhadap kebijakan dalam negeri Israel yang paling sensitif. Netanyahu memerintahkan koalisi yang berkuasa untuk menangguhkan rancangan undang-undang, RUU, mengenai pencaplokan tepi barat. Keputusan ini muncul setelah kritik dan peringatan keras dari Washington, termasuk dari Presiden Donald Trump sendiri. RUU ini, yang akan mencaplok sebagian tepi barat termasuk blok permukiman kontroversial Ma'ale Adumim, dengan cepat dicap oleh pejabat tinggi AS sebagai aksi politik yang bodoh dan ancaman terhadap perdamaian Gaza. Mengapa RUU ini muncul saat kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance? Apa ultimatum keras yang dilayangkan Trump? Dan seberapa lama penangguhan ini akan bertahan? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah mengapa Netanyahu memilih mundur dari langkah aneksasi yang sangat diimpikan oleh sayap kanan Israel. RUU Pencaplokan dan Garis Merah Ma'ale Adumim. RUU yang dipromosikan dan didukung suara awal di Knesset pada hari Rabu lalu ini adalah salah satu upaya paling eksplisit untuk mengubur solusi dua negara. Secara substansi, RUU ini bertujuan untuk mencaplok sebagian wilayah tepi barat, secara efektif menerapkan kedaulatan Israel di wilayah yang secara internasional diakui sebagai wilayah pendudukan, mengatur Ma'ale Adumim, mengatur status blok permukiman besar Ma'ale Adumim. Pencaplokan permukiman ini akan secara geografis memisahkan tepi barat utara dan selatan, menjadikannya garis merah bagi Palestina dan sebagian besar komunitas internasional. Meskipun RUU ini masih harus melewati 3 pembahasan tambahan untuk menjadi undang-undang, langkah awal di Knesset ini sudah cukup memicu kepanikan diplomatik di Washington. Kunjungan Vance dan kecaman AS. Yang membuat waktu pemungutan suara ini sangat provokatif adalah karena bertepatan dengan kunjungan pejabat tinggi AS. Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio berada di Israel ketika Knesset mengambil langkah tersebut. Reaksi Vance menyebut tindakan parlemen Tel Aviv itu sebagai political stunt atau aksi politik yang bodoh dan menghina AS. Reaksi Rubio melangkah lebih jauh, memperingatkan bahwa RUU ini berpotensi mengancam kesepakatan damai Gaza yang susah payah diwujudkan dengan mediasi AS, Mesir, dan Qatar. Kesepakatan Gaza ini didasarkan pada rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Trump, yang mana Trump sendiri sangat menentang aneksasi. Intinya, pimpinan AS merasa dikhianati dan dilecehkan secara terbuka di depan umum oleh sekutu dekat mereka sendiri. Ancaman Trump, kehilangan dukungan AS. Ancaman yang paling berat datang dari pucuk pimpinan AS, Presiden Donald Trump. Trump, yang dikenal sebagai pendukung Israel, memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika melanjutkan pencaplokan tepi barat. Peringatan ini sangatlah krusial. Selama ini, dukungan AS di PBB dan bantuan militer tahunan AS menjadi pilar keamanan Israel. Ancaman kehilangan seluruh dukungan adalah ultimatum politik dan keamanan yang tidak bisa diabaikan oleh Netanyahu. Ancaman ini tidak hanya melindungi hubungan AS Israel, tetapi juga menunjukkan komitmen Trump terhadap negara-negara Arab yang telah dijanjikan perdamaian regional. Meskipun Netanyahu dan koalisi sayap kanannya sangat menginginkan aneksasi, tekanan AS, terutama dari Presiden Trump, terbukti menjadi rem yang kuat. Kantor Netanyahu secara resmi beralasan bahwa RUU tersebut adalah provokasi politik yang disengaja oleh oposisi, bukan oleh koalisi, dengan tujuan menciptakan perpecahan. Netanyahu menegaskan bahwa partai-partai koalisi utamanya, Likud dan Partai Keagamaan, tidak mendukung RUU tersebut. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab di Knesset, penangguhan RUU ini adalah kemenangan diplomatik bagi AS dan langkah yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan proses damai Gaza. Ini juga menunjukkan bahwa bagi Netanyahu, mempertahankan dukungan Washington jauh lebih penting daripada memuaskan tuntutan sayap kanan garis kerasnya.